Saudara Ali Mufti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 5, yang saya hormati pejabat dari Kementerian Desa, ada Pak Sekjen, ada Kepala Badan, ada Inspek. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak Pimpinan, tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit ilustrasi presentasi pada pagi siang ini. Ilustrasinya begini. Kita ini disuruh untuk mendengarkan presentasi Pak Sekjen dan kawan-kawan tentang angka-angka dan pencapaian sebuah pekerjaan dengan waktu yang sangat singkat. Gitu ya. Jadi Bapak sudah siap untuk menjawab semuanya, kami ketampilan bahasa Jawanya begitu. Tapi Bapak selama pekerjaan ini dilakukan dengan baik. Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan, ada perbedaan antara realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Seharusnya Bapak sekalian, kalau belanja barang, belanja pegawai itu 40%, itu Pak Sekjen, seharusnya belanja modal juga demikian, paling enggak linear gitu kan. Karena apa? Karena kita gaji orang itu untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Ya kan, kita membuat perangkat-perangkat belanja barang dan sebagainya itu dalam rangka untuk menghasilkan sebuah output yang disebut dengan belanja modal itu. Nah, oleh karena itu ini ada deviasi atau ada trouble kan begitu Pak. Ini yang nanti perlu ditekankan oleh Pak Sekjen. Yang kedua terkait dengan pengawasan, ya, pengawasan. Ada beberapa pelaporan dari berbagai penjuru di negeri ini itu. Yang ingin saya tanyakan itu, Pak Inspek Irjen tadi itu, PLT Irjen, yang paling banyak itu di sektor apa? Pertama itu. Yang kedua, kira-kira exit-nya seperti apa? Ya, artinya exit-nya yang telah dikeluarkan sehingga pelaporan itu membawa sebuah solusi kebaikan bagi pemerintah desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian pimpinan, terkait masalah BUMDes dan desa wisata. BUMDes dan desa wisata ini sekarang sebenarnya menjadi ikon di seluruh desa-desa yang ada. Ya. Karena memang ada semangat entrepreneur untuknya, khususnya di bidang entrepreneur di pemerintahan desa. Cuma persoalannya, Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, persoalannya terkait dengan program. Ya kan? Kita itu selalu membanggakan BUMDes. Saya juga ikut senang BUMDes itu. Desa wisata juga senang. Tetapi cakupan programnya ini memang butuh dievaluasi. Ya, kita bangga dengan desa wisata karena faktanya memang desa wisata itu membawa dinamika, Pak. Paling tidak membawa dinamika di sebuah desa itu. Membawa dinamika di sebuah desa itu, baik dinamika ekonomi maupun dinamika sosiologinya. Tetapi perlu ada keluasan program di BUMDes dan di desa wisata. Berikutnya, pendampingan desa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pimpinan, dan Bapak sekalian saya hormati. Pendampingan desa ini, kalau kita cermati dengan anggaran yang sebesar itu, 1,5 lebih triliun, dengan jumlah yang cukup luar biasa ini, seharusnya ada target waktu yang ingin dicapai oleh kementerian ini.
Karena kalau pendampingan itu lama, berpuluh-puluh tahun Pak Sekjen itu tidak bisa maksimal. Saya ini orang pelaku pendampingan hampir 10 tahun. Pendampingan itu ya maksimal 5 tahun. Setelah itu diformat dengan bentuk yang lain. Kalau tidak, maka akan stagnan. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi kita dulu pernah banyak pendampingan di banyak desa di tempat kami, itu pengalaman saya begitu. Tapi kalau lebih dari itu, maka pekerjaannya akan stagnan. Dinamikanya akan stagnan dan tidak akan menghasilkan produk sampai kiamat pun tidak akan menghasilkan seperti yang dicapai. Saya sudah pada wilayah hakul yakin itu. Kecuali ada perubahan paradigmanya, perubahan strateginya, sehingga kalau ada perubahan paradigma dan perubahan strateginya itu, maka akan berbeda juga, akan menghasilkan output yang berbeda juga. Ini kalau saya pahami seperti itu. Kenapa kalau memang pendamping itu salah wase, ya tidak PNS saja dengan anggaran yang sebesar itu. Jelas Pak, jelas itu. Yang terakhir masalah, saya ingin tanya aja ini. Perbedaan signifikan 2022 anggaran ini dengan 2020-23 ini kira-kira di sisi mana Pak? Sehingga dengan adanya perbedaan atau improvisasinya di mana, kira-kira signifikannya di mana, sehingga ada perbedaan antara tahun ini dan tahun yang akan datang. Kata orang dulu, kata Nabi itu, kalau tahun wingi lebih baik daripada tahun ini, itu maka kita akan rugi. Nah, kita akan minta jawaban itu. Kira-kira yang menonjol di tahun 2023 itu apa, dan yang menonjol di 2022 yang tidak menonjol itu apa kira-kira Pak? Itu sehingga kita bisa mengatakan kita akan rugi atau kita akan badi, untung. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam, terima kasih Pak Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.